Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutahharoh, NPM 11012400016. Di sini saya akan mempresentasikan buku Profesi Kependidikan Abad 21 yang ditulis oleh Sri Lesnawati Lalusu dan juga kawan-kawan. Pada bab 1, kita akan membahas terkait kebijakan umum profesi kependidikan. Latar belakang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari zaman penjajahan hingga saat ini. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan di tahun 1945, pemerintah mulai menekankan betapa pentingnya pendidikan nasional dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak itu, berbagai kebijakan telah direncanakan dan diperkenalkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas, dan juga mengurangi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini terus-menerus berkembang seiring dengan perubahan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Beberapa faktor fundamental yang mempengaruhi kebijakan pendidikan seperti perkembangan zaman, aspirasi dan juga tuntutan masyarakat, visi dan misi pendidikan, serta peraturan perundang-undangan dan partisipasi aktor kebijakan pendidikan. B. Tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan. Tujuan utama kebijakan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan pembangunan negara dan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendorong pembentukan manusia yang berkualitas, serta pemerataan akses pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan juga inovatif sangat diharapkan dapat terbentuk. Sasaran kebijakan pendidikan ini termasuk peningkatan akses pendidikan bagi semua, peningkatan kualitas pendidik, dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan teknologi pada setiap zamannya. Sasaran kebijakan ini juga termasuk memastikan siswa yang berkebutuhan khusus juga memperoleh kesempatan dan akses pendidikan yang sama dengan orang lain, melakukan pembaruan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, manajemen, dan peningkatan kualitas layanan dan mutu lembaga pendidikan. C. Kebijakan nasional dalam profesi kependidikan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan profesi kependidikan, termasuk mendorong pengembangan kualifikasi akademik bagi guru, memberikan sertifikat bagi guru profesional melalui kegiatan sertifikasi guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yakni menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan sertifikasi dan penyediaan insentif bagi tenaga pendidik. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG baik dalam jabatan untuk guru yang telah berpengalaman dalam mengajar dan juga PPG prajabatan bagi fresh graduate yang akan menjadi guru profesional. Pendidikan Profesi Guru atau PPG merupakan program yang diselenggarakan setelah seseorang lulus dari sarjana ataupun sarjana terapan. Nah, program ini dirancang untuk menghasilkan guru yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan zaman terutama dalam era revolusi industri 4.0. Selain itu, pelatihan lainnya dalam mendukung pengembangan tenaga pendidikan juga diluncurkan seperti pelatihan menggunakan teknologi aplikasi pendidikan, public speaking, dan juga pembelajaran kepemimpinan juga diberikan kepada para pendidik. Selanjutnya, deregulasi dan peraturan pemerintah terkait profesi pendidikan. Profesi kependidikan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Undang-undang ini memberikan definisi guru sebagai pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengarahkan, melatih, menilai atau mengevaluasi, serta membimbing siswa mulai dari anak usia dini hingga pendidikan menengah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur mengenai pendidik sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan profesi mereka. Selain itu, juga terdapat berbagai peraturan menteri yang mengatur standar dan sertifikasi dan hak serta kewajiban tenaga pendidik. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin profesionalisme, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi para tenaga pendidik. Pada poin E, kita akan membahas mengenai implementasi kebijakan dalam lembaga pendidikan. Implementasi kebijakan dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah, mulai dari SD, SMP, dan SMA, hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Implementasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, memberikan sosialisasi terhadap konsep manajemen pendidikan kepada seluruh komponen lembaga pendidikan termasuk guru, siswa, kepala sekolah, pegawai, dan elemen penting lainnya melalui seminar, forum ilmiah, ataupun media massa. Yang kedua, melibatkan analisis internal dan eksternal lembaga pendidikan sebagai penggunaan seperti menggunakan analisis SWOT. Hal ini untuk mengidentifikasi tantangan yang ada serta hasil analisis diharapkan mampu membandingkan antara kondisi saat ini terhadap kondisi yang sebenarnya diinginkan. Yang ketiga, setelah dilakukan analisis, selanjutnya mengidentifikasi peran setiap bagian dalam lembaga pendidikan. Hal ini melibatkan peran seluruh anggota lembaga untuk mencapai target yang ditetapkan. Yang keempat, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, selanjutnya merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kelima, melaksanakan seluruh rencana yang telah ditetapkan. Seluruh komponen wajib konsisten. Rencana yang dijalankan dengan baik oleh seluruh komponen akan membantu meningkatkan mutu dalam pendidikan. Yang keenam atau yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan serta merumuskan sasaran baru. Nah, langkah ini penting untuk terus meningkatkan kualitas di lembaga pendidikan. Pada poin terakhir di bab 1, kita akan membahas terkait tantangan dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Penerapan kebijakan pendidikan sering menghadapi berbagai hambatan seperti masalah pendanaan, kurangnya sumber daya, manusia yang kompeten, serta ketahanan dari berbagai pihak. Selain itu, perbedaan suku, agama, dan ras juga menjadi tantangan yang cukup sulit dalam pemerataan implementasi kebijakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang tepat seperti penyediaan pendanaan, peningkatan kapasitas pendidik melalui berbagai macam pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penerapan media teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, sangat penting adanya keterlibatan pemerintah, swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya secara aktif. Masuk pada bab 2, yakni pengantar profesi kependidikan abad 21. Poin A, definisi profesi dan profesionalisme. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam tugasnya memerlukan ilmu, pengetahuan, dan keahlian yang mendalam dalam bidang tertentu. Profesi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pekerjaan biasa, yaitu melalui uji kompetensi sehingga memiliki pengetahuan dan pendidikan mendalam, memiliki kode etik, umumnya bekerja untuk kepentingan umum, memiliki standar moral yang tinggi, dan biasanya diakui oleh badan atau asosiasi profesional. Profesi juga cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan non-profesi. Sedangkan profesionalisme merupakan sikap, perilaku, dan kinerja yang konsisten dengan standar
tinggi dari profesi tersebut. Pada poin B, kita akan membahas terkait karakteristik profesi kependidikan. Profesi kependidikan memiliki sifat khusus yang dikenal dengan 10 kompetensi guru profesional. Nah, di antaranya yang pertama adalah menguasai landasan pendidikan, yang kedua menguasai bahan pelajaran, yang ketiga mengelola program belajar mengajar, selanjutnya mampu mengelola kelas, selanjutnya, mampu mengelola interaksi belajar mengajar, menggunakan media atau sumber belajar, menilai hasil belajar siswa, mengenal fungsi program BK atau bimbingan konseling, memahami prinsip-prinsip hasil penelitian untuk keperluan pengajaran, mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan. Tenaga pendidik juga harus memiliki kompeten untuk mengembangkan diri dan belajar terus-menerus serta memahami psikologi pendidikan dan dinamika sosial di lingkungan sekolah. Guru memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Di sekolah, guru berperan sebagai pendidik, pengarah, inisiator, fasilitator, motivator, evaluator, dan pembangun karakter siswa. Sedangkan di masyarakat, guru berperan sebagai contoh dan model bagi masyarakat sekitar. C. Lingkup kerja dan tanggung jawab tenaga kependidikan. Yang pertama, guru. Pekerjaannya adalah guru memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Guru bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengelola kelas untuk menciptakan pembelajaran yang optimal, serta membina dan mengembangkan kemampuan siswa secara personal, profesional, dan sosial. Tanggung jawabnya yang pertama, menguasai materi pembelajaran dan metode mengajar yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, membina, membimbing, dan menguasai perkembangan siswa secara holistik. Dan yang keempat, menegakkan disiplin dan tata tertib di kelas. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa. Yang terakhir adalah melaksanakan administrasi pendidikan seperti pengisian buku presensi, daftar nilai, dan laporan pendidikan. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan memiliki peran dalam melaksanakan administrasi pendidikan, pengelolaan di sekolah, pengawasan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Tanggung jawabnya yang pertama melakukan tugas administratif yang mendukung proses pendidikan, yang kedua mengelola dan mengawasi berbagai aspek pendidikan di sekolah, yang ketiga memberikan pelayanan teknis yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, yang keempat berperan dalam menegakkan ketentuan dan tata tertib di sekolah, yang terakhir melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi, daftar nilai, dan juga administrasi. Pekerjaan guru mencakup menyiapkan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi kemajuan siswa, serta berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Selain guru, tenaga kependidikan lainnya seperti kepala sekolah, konselor, dan juga pustakawan juga memiliki peran dan tanggung jawab spesifik seperti mengelola sekolah, memberikan bimbingan dan konseling, serta mengelola sumber daya pendidikan. Pada poin D, kita akan membahas terkait kompetensi dasar tenaga kependidikan. Kompetensi guru ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup penguasaan materi pelajaran, metode pembelajaran yang inovatif, serta kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang kedua, kompetensi kepribadian ini merupakan aspek kepribadian guru yang mencakup sikap, nilai, dan moral yang baik. Guru
perlu menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam hal integritas, etika, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Ini merupakan kemampuan guru dalam berinteraksi secara efektif dengan siswa, rekan kerja, orang tua siswa, dan juga masyarakat sekitar. Guru perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati, serta kolaborasi dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Ini merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan secara nasional dan memenuhi sertifikasi tertentu, mencakup penguasaan teknologi pendidikan, pengembangan diri secara berkelanjutan, serta keterlibatan dalam kegiatan profesional lainnya. Standar nasional dan internasional dalam profesi kependidikan. Standar kompetensi dan kinerja tenaga kependidikan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan dan sertifikasi untuk menjamin pendidikan yang berkualitas. Secara internasional, standar kompetensi juga sering diukur melalui sertifikasi dan akreditasi internasional yang memastikan bahwa tenaga pendidik memenuhi kriteria kualitas global. Dibandingkan dengan indeks pendidikan negara di ASEAN lainnya, pendidikan di Indonesia masih berada di posisi 5 terendah. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju memiliki sumber daya yang lebih baik dan standar pendidikannya lebih tinggi untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidiknya. Pembelajaran dari praktik terbaik internasional dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya juga. Jenis-jenis profesi dalam bidang pendidikan. Profesi dalam sektor pendidikan mencakup yang pertama, ada guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jalur pendidikan formal, seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Yang kedua ada dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada konselor, adalah individu yang memberikan layanan bimbingan konseling kepada individu atau kelompok untuk mengatasi masalah akademik, pribadi, sosial, dan karir. Seorang penilik memiliki tugas pengawasan terhadap proses pendidikan di suatu institusi pendidikan. Yang terakhir ada tenaga teknis. Ini merupakan tenaga pendukung dalam proses pendidikan, seperti laboran atau teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian, keterampilan, petugas tata usaha atau TU, dan lain sebagainya. Tantangan dan isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Yang pertama, globalisasi dan teknologi juga memicu persaingan yang sangat ketat dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Dalam menghadapi tantangan ini, kebijakan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Dengan memanfaatkan teknologi secara cerdas, mendukung infrastruktur yang memadai, dan memberikan pelatihan yang tepat kepada pendidik, maka pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi. Yang kedua, kemiskinan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi akses dan mutu pendidikan, terutama bagi individu dari latar belakang ekonomi rendah yang sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak karena keterbatasan finansial. Yang ketiga atau yang terakhir yakni kesehatan, lingkungan, dan kebijakan publik
juga memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan. Kesehatan yang buruk dapat mengganggu proses belajar dan mengurangi partisipasi siswa di sekolah. Sementara, lingkungan yang tidak kondusif juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima individu. Selain itu, kebijakan publik yang tidak mendukung akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat juga menjadi penghalang dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pada bab 3, kita akan membahas mengenai pengembangan pribadi berkarakter. A. Konsep pengembangan pribadi berkarakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang mencakup pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan juga kebangsaan. Pengembangan pribadi berkarakter mengacu pada proses pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam dunia pendidikan, pengembangan karakter sangat penting karena membantu siswa menjadi individu yang bermanfaat di masyarakat dan keterampilan sosial. B. Pentingnya karakter dalam profesi pendidikan. Karakteristik guru yang pertama, etika kerja. Ini mencakup disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan guru. Guru yang memiliki etika kerja yang baik akan dapat memberikan contoh positif bagi rekan kerja maupun siswa. Yang kedua, integritas. Guru yang memiliki integritas tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang benar. Mereka akan menjaga kejujuran, keadilan, dan juga konsistensi dalam tindakan mereka sebagai pendidik. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Baik dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, maka sebagai guru perlu adanya adaptasi. Guru yang fleksibel dan terbuka terhadap inovasi akan mampu menghadapi berbagai ancaman dalam perubahan yang terjadi. Yang terakhir adalah komitmen. Guru memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi pendidikan akan menunjukkan dedikasi yang kuat dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswanya. Guru akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Guru yang memiliki karakter yang kuat cenderung menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan mereka. C. Strategi pengembangan karakter bagi tenaga kependidikan. Yang pertama, beberapa metode dan strategi untuk mengembangkan karakter pendidik antara lain yang pertama adalah pelatihan dan workshop tentang etika dan nilai-nilai profesional. Yang kedua, mentoring dan coaching oleh pendidik yang berpengalaman. Yang ketiga, refleksi pribadi dan pengembangan diri. Yang terakhir adalah pengenalan program pengembangan karakter dalam kurikulum pendidikan guru. D. Model dan pendekatan pengembangan karakter. Beberapa model dan pendekatan dalam pengembangan karakter ini yang pertama menggunakan Wall School. Ini melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam proses pengembangan karakter. Yang kedua, model social emotion learning. Ini berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Yang terakhir, pendekatan berbasis nilai atau value basic approach. Ini menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai moral dalam pendidikan. Efektivitas model pengembangan karakter dapat bervariasi tergantung pada karakter pendidikan dan kebutuhan spesifik dari masing-masing siswa. Peran lembaga pendidikan dalam pengembangan karakter. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan karakter melalui kebijakan pengembangan karakter, melalui kebijakan yang mendukung,
program pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter, serta kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memperkuat nilai-nilai positif siswa. Program dan kebijakan yang mendukung pengembangan karakter di sekolah dapat mencakup program mentoring, pengajaran nilai-nilai karakter dalam kurikulum, kegiatan sukarelawan dan layanan masyarakat, serta inisiatif anti-bullying dan promosi budaya inklusif. Pada poin F, yakni evaluasi pengembangan karakter di lingkungan pendidikan. Evaluasi pengembangan karakter dapat mencakup yang pertama tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan yang mendukung pengembangan karakter. Yang kedua, perubahan dalam perilaku siswa. Yang ketiga, peningkatan dalam keterampilan sosial dan emosional. Yang selanjutnya, umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua. Nah, alat evaluasi seperti kuesioner, rubrik penilaian, jurnal reflektif, dan wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan membantu dalam menilai efektivitas program pengembangan karakter. Selanjutnya, bab 4, yakni etika, etos kerja, dan juga komitmen. A. Pengertian etika dan etos kerja dalam profesi kependidikan. Etika dalam profesi kependidikan merujuk pada prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku tenaga pendidik. Ini mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Etos kerja adalah sikap dan kebiasaan kerja yang mencerminkan dedikasi, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap kualitas kerja yang tinggi. Etika dan etos kerja merupakan fondasi dari profesionalisme dalam profesi kependidikan. B. Prinsip-prinsip etika profesi kependidikan. Prinsip-prinsip dasar etika dalam profesi pendidikan ini meliputi yang pertama, menghormati martabat dan hak setiap individu. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi siswa. Yang ketiga, bertindak jujur dan adil. Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan. Dan yang terakhir, berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh tenaga pendidik. C. Pengaruh etos kerja terhadap kinerja dan profesionalitas. Etos kerja yang kuat berdampak positif pada kinerja pendidik. Pendidik yang memiliki etos kerja tinggi cenderung lebih produktif, efisien, dan konsisten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Etos kerja yang baik merupakan salah satu indikator utama dari profesionalisme. Pendidik yang memiliki etos kerja tinggi menunjukkan profesionalisme melalui dedikasi, tanggung jawab, dan sikap proaktif dalam menyelesaikan tugasnya. D. Komitmen dalam profesi kependidikan, makna dan penerapannya. Komitmen dalam profesi kependidikan mencerminkan dedikasi dan kesetiaan pendidik terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Pendidik yang berkomitmen tinggi biasanya lebih termotivasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan berusaha lebih keras dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa. Untuk meningkatkan dan menjaga komitmen, institusi pendidikan dapat menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai, menawarkan peluang pengembangan profesional, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. E. Kode etik guru dan tenaga kependidikan. Kode etik guru dan tenaga kependidikan berisi pedoman perilaku yang harus diikuti untuk menjaga standar, profesionalisme, dan integritas. Isi kode etik ini mencakup tanggung jawab terhadap siswa, rekan kerja, institusi, dan juga masyarakat. Penerapannya melibatkan pemantauan dan evaluasi berkala, pelatihan tentang etika profesional,
serta mekanisme untuk melaporkan dan menangani pelanggaran etika yang dilakukan. Pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran ringan, peringatan tertulis, penangguhan tugas, hingga pemecatan. Konsekuensi tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi pendidikan. Proses penanganan pelanggaran harus transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pada poin F, kita akan membahas terkait studi kasus pelanggaran etika dan implikasinya. Ini misalkan seorang guru yang memanipulasi nilai siswa untuk keuntungan pribadi atau yang terlibat dalam hubungan tidak etis dengan siswa. Dampak dari pelanggaran etika dalam pendidikan sangat serius, termasuk kerusakan reputasi institusi pendidikan, hilangnya kepercayaan dari siswa dan masyarakat, serta dampak negatif pada kesejahteraan siswa. Maka penegakan kode etik yang kuat sangat penting. Perlunya mekanisme pelaporan yang efektif serta pentingnya pelatihan berkelanjutan tentang etika dan profesionalisme bagi tenaga pendidik agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Bab 5, penilaian kinerja profesi kependidikan. Poin A, tujuan dan pentingnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tenaga pendidik, mengevaluasi efektivitas strategi pengajaran, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan profesional. Penilaian kinerja juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait promosi, penghargaan, dan pengembangan karir. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja tenaga pendidiknya. B. Indikator penilaian kinerja tenaga kependidikan. Kriteria dan indikator penilaian kinerja tenaga pendidik ini mencakup persiapan pengajaran, pengelolaan kelas, penguasaan materi ajar, interaksi dengan siswa, kemampuan menyampaikan materi, evaluasi pembelajaran, yang terakhir adalah partisipasi dalam pengembangan profesional. Kriteria-kriteria ini dirancang untuk mencerminkan standar profesionalisme dan kompetensi yang diharapkan dari tenaga pendidik. Poin C, metode dan teknik penilaian kinerja. Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam penilaian kinerja pendidik meliputi observasi kelas, penilaian portofolio, wawancara, survei siswa, dan uji kinerja. Metode-metode ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja pendidik. D. Peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menggunakan data evaluasi secara berkelanjutan penting untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dan memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Misalnya, hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk merancang program pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan individu, kelompok, atau sekolah. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut, menetapkan target pencapaian, dan memonitor kemajuan. Tantangan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan penilaian kinerja termasuk kecenderungan subjektivitas dalam evaluasi, ketidakjelasan dalam kriteria penilaian, selanjutnya resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta beban kerja yang tinggi bagi evaluator dan pendidik.
Untuk mengatasi tantangan dalam penilaian kinerja, diperlukan penyediaan pelatihan bagi evaluator, pengembangan pedoman bagi evaluator. Pengembangan pedoman ini harus transparan dan juga jelas, serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Poin terakhir membahas tentang best praktik dalam penilaian kinerja profesi kependidikan. Beberapa praktek terbaik dalam penilaian kinerja pendidik ini meliputi penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur, berbagai sumber data untuk menilai kinerja secara holistik, pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif secara teratur, serta penerapannya pada menggunakan pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti dalam proses evaluasi. Studi kasus sukses dari implementasi penilaian kinerja dapat mencakup pengalaman dari sekolah atau distrik yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan melalui penggunaan data evaluasi untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan kinerja guru melalui program pengembangan profesional yang terukur, dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam desain dan pelaksanaan penilaian kinerja. Pada bab 6, kita akan membahas mengenai pengembangan karir profesi kependidikan. A. Peningkatan kapasitas untuk pengembangan karir pendidikan. Seiring perubahan zaman dan yang kian masif, tenaga pendidik dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dapat dicapai melalui yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional. Sebagai seseorang yang berprofesi dalam bidang kependidikan, tentunya perlu untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar sebagai langkah pembaruan pengetahuan. Selain itu, sebagai sebuah profesi tentunya membutuhkan keahlian. Karena itu, mengikuti proses pendidikan dan pelatihan ini sangat penting dalam menunjang karir pendidikan. Output belajar siswa sangat dipengaruhi oleh pendidik. Dengan demikian, seseorang harus memiliki kemampuan untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan akademis dan praktisnya jika ingin menjadi pendidik yang profesional. Selanjutnya adalah pendidikan lanjutan. Melalui pendidikan lanjutan dapat membantu guru dalam mengembangkan wawasan, paradigma, serta memperdalam bidang ilmu yang dimiliki secara lebih spesifik dan terarah. Selain itu, hal ini dapat membuka peluang untuk karir lainnya seperti menjadi peneliti, dosen, atau instruktur dalam pelatihan. Pendidikan lanjutan dapat menciptakan kualifikasi dalam profesi kependidikan yang adaptif, profesional, serta berdaya saing tinggi. B. Pengembangan keterampilan mengajar menjadi salah satu hal penting dalam hal vital untuk menunjang profesi yang bertanggung jawab pada peradaban suatu bangsa ini. Dalam pengembangan keterampilan mengajar, seorang guru perlu menguasai metode belajar yang beragam. Beberapa metode belajar yang perlu dikuasai seperti pelibatan siswa melalui diskusi dan debat, membuat proyek kolaboratif sederhana, dan lain sebagainya agar menjaga kondusivitas kelas dan siswa tidak jenuh dengan pembelajaran. C. Penguasaan teknologi. Dalam proses belajar di kelas, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu proses belajar. Platform yang dapat membantu guru dalam proses belajar seperti Google Classroom untuk mengelola materi dan juga kelas yang berlangsung, penggunaan video atau animasi yang dapat dijadikan sebagai bahan presentasi. Yang D. Manajemen kelas dan penguasaan komunikasi yang efektif.
Kemampuan komunikasi yang efektif dan atraktif bertujuan agar siswa merasa nyaman dan siap dalam memulai pembelajaran yang diberikan. Komunikasi dapat dimulai dengan menyapa atau menanyakan kabar kepada siswa, menceritakan suatu peristiwa sehari-hari yang relevan dengan mata pelajaran, atau memberikan pujian dan apresiasi kepada siswa. Pada bab 7, kita akan membahas terkait perlindungan profesi kependidikan. A. Perlindungan dalam menunjang profesi kependidikan. Banyak berita yang memuat tentang tuntutan yang dilayangkan orang tua siswa kepada guru. Hal tersebut dapat diakibatkan proses pengajaran yang dilakukan seringkali dinilai menciderai nilai-nilai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk membantu seorang siswa mengakses pengetahuan, namun juga diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab secara holistik dalam pengembangan kepribadian, moral, dan karakter peserta didik. Sayangnya, faktor miskomunikasi serta tidak adanya kesamaan persepsi menempatkan guru sebagai sebuah entitas yang sering dikriminalisasi karena melanggar regulasi tentang perlindungan anak. B. Upaya perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ini meliputi mendapatkan pemasukan di atas kebutuhan minimum serta jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh promosi serta penghargaan yang cocok dengan tugas serta prestasi kerja yang dilakukan, mendapatkan proteksi dalam melakukan tugas serta hak atas kekayaan intelektual, mendapat peluang untuk meningkatkan kompetensi pendidikan untuk memperlancar tugas dan keprofesionalan, mendapatkan serta menggunakan fasilitas serta prasarana, mempunyai kebebasan dalam membagikan evaluasi serta turut memastikan kelulusan, tercantum penghargaan serta atau sanksi kepada partisipan didik, mendapatkan rasa nyaman serta jaminan keselamatan dalam melakukan tugas, mempunyai kebebasan berserikat dalam organisasi profesi, mempunyai peluang berfungsi dalam memastikan kebijakan pembelajaran, mendapatkan peluang untuk meningkatkan serta tingkatkan kualifikasi akademik atau kompetensi, dan mendapatkan pelatihan serta pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya, terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan secara eksplisit pendidik berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual. Poin C, menciptakan lingkungan kerja yang setara, inklusif, aman, dan ramah gender. Sebagai institusi pendidikan, penting untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang sehat dengan melibatkan seluruh unsur sekolah dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, untuk menangani permasalahan pelecehan verbal yang sering dialami guru perempuan, instansi terkait dianggap perlu untuk melakukan upaya penyadartahuan perlindungan terhadap guru perempuan yang rentan menjadi korban dalam tindakan pelecehan dan kekerasan seksual juga merupakan bagian dari langkah penegakan hak asasi manusia. Salah satu upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah adalah dengan membentuk Satgas TPKS sebagai langkah penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya, bab 8 membahas mengenai penghargaan profesi kependidikan.
A. Penghargaan sebagai rangsangan terhadap integritas pada profesi kependidikan. Terselenggaranya penghargaan yang objektif, maka hal ini ikut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Nah, adapun indikator penghargaan ini yang pertama, berpikir serta berperan atas kepentingan yang lebih besar. Yang kedua, komitmen dalam menuntaskan tugas. Yang ketiga, tanpa pamrih. Selanjutnya, semangat yang besar dalam melayani. Selanjutnya, energi tahan dalam menghadapi rintangan serta hambatan. Dan yang terakhir adalah menjadi teladan untuk pihak lain. Dalam memberikan penghargaan, penting untuk memperhatikan transparansi pemberian penghargaan, pelibatan seluruh pihak, serta berkelanjutannya penghargaan tersebut. B. Dampak penghargaan terhadap profesi kependidikan. Melalui pemberian penghargaan, seorang guru akan merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja serta integritas termasuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Pemberian penghargaan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing pendidikan di Indonesia. Penghargaan yang memadai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru. C. Peran masyarakat dalam menghargai profesi kependidikan. Guru dipandang lebih dari sebuah pekerjaan, namun juga padanya melekat nilai-nilai luhur, sehingga profesi ini dikonstruksikan menjadi perwujudan dari nilai-nilai besar pendiri bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sayangnya, dengan semakin mudahnya akses terhadap pengetahuan sebagai platform daring telah mengikis nilai-nilai yang dulunya disandangkan masyarakat kepada profesi guru. Guru hari ini dipandang sebagai sebuah pekerjaan alternatif bergaji pas-pasan dan kurang bergengsi apabila dibandingkan dengan pekerjaan pada korporasi-korporasi besar. Karena itu, masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini perlu memainkan perannya dalam rangka mengawal dan memastikan terjaminnya kesejahteraan guru. Bab 9, Etika Profesi Kependidikan. A. Etika dalam karir profesionalitas tenaga kependidikan. Sebagai sebuah profesi yang mengutamakan integritas dan profesionalisme, etika menjadi hal yang penting harus dimiliki oleh seorang guru ataupun dosen. Etika secara etimologi dimaknai sebagai kebiasaan berpikir dan bersikap. Profesi Pendidikan profesi guru diharapkan dapat mengantisipasi berbagai permasalahan pendidikan seperti kekurangan jumlah guru, khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Yang kedua, distribusi tidak seimbang. Selanjutnya, kualifikasi di bawah standar. Selanjutnya, guru yang kurang kompeten. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu. Untuk memastikan hal ini dapat dijalankan secara benar, seseorang yang bekerja sebagai pendidik diikat oleh kode etik yang menjadi pedoman dalam bersikap. Permendikbud Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 4 mendefinisikan kode etik sebagai integritas dari nilai-nilai moral, inisiatif, integritas, profesionalitas, keaktifan, dan loyalitas. B. Pentingnya etika dalam profesi kependidikan. Dalam profesi kependidikan sendiri, etika membantu guru untuk membangun integritas serta membentuk karakter pendidik yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan generasi bangsa. Seorang guru yang setia pada kode etik akan berupaya menciptakan ruang belajar yang setara dan inklusif sehingga memberikan siswa kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar.
Dan yang terakhir adalah tantangan dan dilema etika dalam profesi kependidikan. Tantangan dan dilema etika dalam kependidikan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Dilema ini muncul ketika ada konflik antara prinsip-prinsip moral dan etika dalam membuat keputusan pendidikan. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Dengan pendekatan yang etis dan adil, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan juga berkeadilan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.